Pujian bagimu adalah gerak hidupku yang melangkah seirama denganmu. Setiap kata dan perbuatanku haruslah nyata pribadimu. Sembahku bagimu adalah saat hidupku melakukan seluruh kehendakmu. Kaulah satu-satunya kesenanganku ya Tuhan. Tiada lagi yang ku inginkan. Kau harta abadi yang tiada tergantikan. Sungguh hanya Kau, Yesus Tuhan. Setiap kata dan perbuatanku haruslah nyata pribadimu. Sembahku bagimu adalah saat hidupku melakukan seluruh kehendakmu. Kaulah satu-satunya kesenanganku ya Tuhan. Tiada lagi yang ku inginkan. Kau harta abadi yang tiada tergantikan. Sungguh hanya Kau, Yesus Tuhan. Kaulah satu-satunya kesenanganku ya Tuhan. Tiada lagi yang ku inginkan. Kau harta abadi yang tiada tergantikan. Sungguh hanya Kau, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di kesempatan yang indah ini. Ada sukacita dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Saatnya kita meneduhkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan bawa kepadamu. Mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapa, kiranya Engkau berkenan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kini saatnya
angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya
kami Bapa. Sembah bagimu Allah kami yang hidup. Haleluya. Menyembah, kami memujimu Tuhan. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari katakan bersama, kita masuk hadiratnya. Kita masuk kata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari angkat pujianmu bagi Tuhan. Kita bermazmur bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Tepuk tangan bersukacita bagi Allah kita. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan
kemuliaan hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Petik jangkus kecapi, petik jangkus kecapi, tentang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, kirimkan hidung pujian. Bersorak, bersorak, glory, bersorak, hosana, bersorak, glory, glory. Bagi sang raja, sekali lagi katakan bersama. Petik jangkus kecapi, tentang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, kirimkan hidung puji. Bersorak, bersorak, glory, bersorak, hosana, bersorak, glory, glory. Bagi sang raja, glory, bagi sang raja, glory, bagi sang raja. Mari kita bertepuk tangan dengan bersuka cita. Amin. Kita masih tetap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi di hadapannya.
kita mempersiapkan diri kita untuk kita mendengar sabda Tuhan. Sungguh siapakah kami ini Tuhan? Kami yang adalah debu dan abu. Tapi oleh karena kasih dan sayang-Mu bagi kami, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, kami mau berjuang Tuhan untuk berkenan di hadapan-Mu. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencana-Mu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Mari sekali lagi katakan bersama. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencana-Mu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, dari abu-abu Kau jadikan berharga di hadapanku, milik kesayanganku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, Kau muliakan aku, tertanam di kerajaan-Mu. Tertanam, saya persilakan jemaat untuk berdiri bersama. Tertanam di kerajaan-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh kembali memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih lebih lagi kami saat ini siap belajar kebenaran firman-Mu. Kami adalah debu Tuhan, dan Tuhan membuat kami berharga. Tolong kami meresponi kasih anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami, dengan kami sungguh-sungguh memahami kehendak Bapa dan melakukannya.
Berbicaralah kepada kami Tuhan, urapi kami semua. Kami siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya. Dengan judul menjaga hati dan pikiran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu doa yang begitu indah yang dinaikkan oleh pemazmur Daud ketika dia berada dalam masa-masa yang sulit, Bapak Ibu. Hari-hari ini kita menghadapi masa yang sulit juga ya. Hari-hari ini kita menghadapi masa-masa yang berat dengan pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya banyak orang ya, termasuk kita juga berdoa, Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan beri kami kesehatan, beri kami kekuatan. Ya, bagi yang sakit, saudara kita yang sakit, berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah. Memang Tuhan adalah tempat ataupun pribadi yang tepat untuk kita berdoa, Bapak Ibu. Ya, alamat yang tepat untuk kita berseru kepadanya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga sungguh-sungguh ya memperhatikan kesehatan secara jasmani, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara ya, kita memahami bahwa kita juga harus memperhatikan kesehatan rohani kita. Kalau dalam masa-masa yang sulit, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita juga berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan, mohon perlindungan penjagaan Tuhan secara materi, secara fisik ya, secara kesehatan jasmani. Tentu Bapak Ibu ada hal yang sangat penting, yang lebih penting lagi, yang harus kita mohonkan kepada Tuhan. Seperti pemazmur Daud yang berdoa dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24, demikian firman Tuhan. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, doa ini adalah doa yang begitu indah yang dinaikkan oleh Daud. Permohonan kepada Allah yang Maha Tahu. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mohon kepada Allah untuk menyelidiki hatinya, karena Allah mengenal hatinya. Di ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ya, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu siapa Daud. Apa yang menjadi pikiran Daud, apa yang menjadi tindakan Daud, apa yang menjadi hati Daud, Tuhan tahu, Tuhan mengenalnya. Daud katakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, di ayat 2. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ya. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud menghayati Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Pikirannya dari jauh, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menghayati kebenaran ini. Daud katakan di ayat 4, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Tuhan tahu sebelum kita bicara, sebelum kita ngomong, Tuhan sudah tahu apa yang mau kita omongin. Apa yang mau kita sampaikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita berdoa, Tuhan tahu apa yang akan kita ucapkan dalam doa kita.
karena Tuhan Maha tahu. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Penjagaan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Ya, Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Artinya Bapak Ibu ya, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Ya, Tuhan melindungi, menjagai kita. Tentu sebagai seorang anak kita akan senang kalau orang tua kita ya pegang kepala kita, pegang ya, usap kepala kita, rambut kita, kita merasa tenang, kita merasa nyaman. Dan itulah yang Tuhan lakukan bagi kita, anak-anaknya ya. Tuhan menaruh tangannya di atas kita. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mengetahui, Tuhan mengenal hati kita ya. Di ayat 7 sampai 12 di situ diungkapkan bahwa kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, kita tidak mungkin bisa menghindari Tuhan. Kita tidak bisa ya terpisah dari Tuhan. Tuhan selalu mengejar kita. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Mungkin ada di antara kita yang lari dari hadapan Tuhan, yang sudah lama jauh daripada Tuhan, yang sudah lama meninggalkan Tuhan, yang sudah lama ya, apalagi karena COVID-19 ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita secara fisik tidak ke gereja. Dulu ada kebaktian aja secara fisik, ada mungkin di antara kita yang malas ke gereja. Apalagi tidak ada kebaktian secara fisik. Wah, lengkap sudah begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara menyaksikan ya, mengikuti kebaktian ini, dan Bapak Ibu kalau dengar firman ini, ayo bertobat. Halo, amin. Ya, bertobat. Ini adalah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan bisa terus mengejar kita. Kalau aku mendaki ke langit, engkau di sana. Bahkan jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Wow, luar biasa. Ya, Tuhan mengasihi kita, Tuhan sayang kita. Pak, Bu, jangan lari dari hadapan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Seberat apapun masalah hidup kita, seberat apapun pergumulan hidup kita, tetap kita ikut Tuhan Yesus. Tetap kita setia iring Tuhan Yesus, layani Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mungkin mengecewakan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan pemazmur berkata, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ya, haleluya. Yesus adalah terang dunia. Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, ya, dapat diubahkan, dibaharui, sehingga mereka akan berjalan dalam terang. Tuhan mengenal kita, sebab Tuhanlah yang menciptakan kita. Ayat 13 katakan, engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14 katakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan yang menciptakan kita, pastilah Tuhan yang mengenal kita. Setiap pribadi Tuhan kenal kita, Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu, dalam masa pandemi COVID-19 ini yang memang tentu tidak mudah bagi kita ya, biarlah kita juga memohon kepada Tuhan. Bukan sekedar penjagaan perlindungan atas kesehatan fisik, kesehatan jasmani kita, tetapi yang jauh lebih lagi, yaitu penjagaan Tuhan atas kesehatan rohani kita, yaitu agar hati kita tetap berkenan kepada Tuhan. Ya, biar kita juga mohon kepada Tuhan, selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku. Ya,
Ayo kita berjuang bersama-sama Bapak Ibu, agar hati kita sungguh-sungguh ya selaras, seiring dengan hatinya Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berjuang dalam masa-masa yang sulit ini. Kita memahami hatinya Tuhan. Biar hati Tuhan juga menjadi hati kita Bapak Ibu. Ya. Biar kita juga belajar memindahkan hati kita dari bumi ini kepada sorga yang kekal. Artinya bahwa ya fokus hidup kita dipindahkan. Fokus hidup kita bukan lagi di dunia ini. Fokus hidup kita harus dipindahkan kepada sorga yang kekal, kepada Tuhan dan kerajaannya saja. Nah, Bapak Ibu, ini yang Tuhan kehendaki. Ya, ayo kita periksa hati kita. Apakah hati kita sungguh-sungguh ya sudah dipindahkan ke sorga yang kekal? Apakah hati kita, hati manusia yang sudah jatuh dalam dosa, hati manusia yang licik ini ya, sudah mengalami pembaharuan, sudah mengalami ya diubahkan oleh Tuhan, sehingga sungguh-sungguh hati kita menjadi hatinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Yang kedua di sini dikatakan, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Permohonan dari Daud adalah, Tuhan ujilah aku. Seorang murid ya, baik yang masih sekolah atau kuliah, untuk naik tingkat, untuk naik level, untuk bisa dilulus, untuk bisa menjadi seorang sarjana ya, untuk diwisuda, harus mengalami ujian lebih dulu. Harus menempuh ujian dulu. Harus stres dulu belajar ya, mengerjakan soal ujian, mengerjakan skripsi, tesis, disertasi ya. Pusing, stres Bapak Ibu ya. Nah, harus melalui masa-masa yang sulit lebih dulu. Harus mengalami ujian dulu, barulah dia bisa dinyatakan lulus ya. Nah, biarlah kita mohon kepada Tuhan, ujilah aku. Ujilah pikiran-pikiranku, kenalah pikiran-pikiranku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kecenderungan kita manusia yang berdosa adalah memikirkan diri sendiri, memikirkan kepentingan diri sendiri, memikirkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, bukan apa yang Allah pikirkan, bukan apa yang Allah mau. Tuhan Yesus menegur Petrus dengan keras ya. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena Petrus hanya memikirkan untuk kepentingan diri sendiri. Bagaimana dia bisa menjadi orang penting Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus memerintah secara fisik, memerintah secara politik di Israel pada saat itu. Ya, itu yang menjadi pola pikir dari Petrus Bapak Ibu. Memikirkan keuntungan, kepentingan diri sendiri. Padahal Tuhan Yesus memikirkan nasib kekal manusia. Agar manusia yang berdosa tidak binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita berjuang. Mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita. Agar yang kita pikirkan sesuai, selaras dengan apa yang Tuhan Yesus pikirkan, apa yang Tuhan Yesus rasakan. Memang ini perjuangan yang berat, nggak mudah. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan ya bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Ya, jadi pola pikir kita harus dirubah menjadi pola pikir Allah. Ya, artinya bahwa kita harus memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Untuk itu kita harus belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kebenaran firman Tuhan ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita. Ketika kita berpikir, maka kebenaran firman Allah memfilter pikiran kita. Ya, menyaring pikiran kita. Ketika kita berpikir ya, yang kita pikirkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Nah, ini kita harus berjuang Bapak Ibu, ya berjuang. Oleh karena itu kita mohon, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Dan selanjutnya Daud katakan, lihatlah apakah
jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, Bapak Ibu, yang pertama tadi ya, kita harus mengalami pembaharuan hati kita. Yang kedua, pola pikir kita diubahkan, dibaharui ya, sesuai dengan pikiran Tuhan. Yang ketiga ini adalah tindakan kita, perbuatan kita yang harus dibaharui. Lihatlah apakah jalanku serong. Ya. Ini merupakan permohonan Daud kepada Allah. Lihatlah apakah jalanku serong. Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang Daud perbuat. Ketika Daud mengambil istri Uria, Batsheba ya, dengan begitu kejam ya, Daud mengambil ya istri dari Uria, bahkan Daud membunuh Uria ya secara tidak langsung, ditempatkan di tempat yang paling terdepan dalam medan peperangan sehingga Uria terbunuh. Pak, Bu, tapi Tuhan menghukum Daud ya, Tuhan menghukum Daud. Anak pertama yang dilahirkan dari Batsheba akhirnya meninggal. Tetapi yang unik luar biasa adalah anak kedua, yaitu Salomo, justru menjadi raja ya, justru menjadi raja di Israel. Nah, inilah ya hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan yang memilih ya anak Daud yaitu Salomo untuk menjadi raja. Karena apa? Daud kita lihat bahwa dia ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung bertobat, dia langsung berubah. Ya, dia tahu dia salah. Ya, dia tahu dia salah dan dia bertobat, dia berubah, Bapak Ibu. Nah, kasih karunia Tuhan, kalau kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, untuk berubah. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Mungkin pasangan hidup kita tidak tahu. Mungkin orang tua kita, anak kita tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Tetapi ingat, Tuhan tahu. Oleh karena itu, ayo kita sungguh-sungguh serius takut Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh memahami, menghayati Tuhan bersama dengan kita. Artinya bahwa hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jangan tunggu Tuhan hajar kita. Ya, seperti Daud dihajar oleh Tuhan. Ya. Daud juga mengalami masa tuanya ini kan Mazmur 139, Mazmur sampai 150 ya. Mazmur 142 ini dikatakan bahwa Daud mengalami satu pergumulan hidup, dia dikejar-kejar, dia ada di dalam gua ya. Pak, Bu, jangan tunggu Tuhan hajar kita, jangan tunggu Tuhan pukul kita baru kita bertobat, baru kita berubah. Jangan, Bapak Ibu. Nggak usah tunggu Bapak Ibu ada di ruang ICU baru Bapak Ibu mau bertobat, mau percaya Yesus, mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ketika kita masih sehat, masih kuat, masih banyak uang ya, masih bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan, ayo bertobat, ayo berubah Bapak Ibu Saudara. Ya, kesempatan tidak terulang untuk kedua kalinya. Gunakan kesempatan ini atau Bapak Ibu Saudara akan kehilangan kesempatan yang berharga ini. Ayo kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ubahlah hatiku. Ya, ubah hatiku Tuhan. Agar aku hatinya cinta Tuhan. Takut Tuhan. Hatiku tidak cinta dunia ini. Agar aku sungguh-sungguh hatinya dipindahkan ke sorga. Fokus hidupku Tuhan dan kerajaannya saja. Aku hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Tuhan, ubah pikiranku. Aku bukan lagi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tapi aku memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang harus kita mohonkan kepada Tuhan. Dan ubah aku Tuhan. Kalau ada jalanku serong, ada jalanku yang salah, Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud memiliki orientasi hidup kekekalan. Bukan orientasi hidup yang sementara di dunia ini. Dia punya orientasi pandangan hidup di kekekalan. Karena dia mohon, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Manusia adalah makhluk kekal.
Manusia makhluk kekal. Ya, kita mati bukan berarti selesai semuanya. Justru itulah dimulai kehidupan selama-lamanya. Masalahnya apakah kita berada di sorga yang kekal bersama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan Yesus, atau kita di neraka kekal menjadi sampah abadi. Nah, itu yang harus kita perkarakan sejak kita hidup di bumi ini. Saat ini Bapak Ibu. Ayo, kalau kita dengar suara Tuhan hari ini, kita berubah, kita bertobat. Haleluya, puji Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, siapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah siapkan ya. Kalaupun tidak ada roti, bisa dengan biskuit atau snack ya. Kalau tidak ada anggur, bisa dengan soft drink ya, atau teh, tidak masalah ya. Yang penting adalah esensinya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita naikkan satu pujian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita mau ikuti Tuhan Yesus, hati Tuhan Yesus, pikiran Tuhan Yesus, dan tindakan Tuhan Yesus. Amin. Ku Mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan, salibmu di sisimu Tuhan, Sisimu Tuhan, dalam penderitaan dalam penderitaan, sampai kemuliaan bersamamu. Ku mau ikut Yesus, haleluya. mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan, salibmu di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami kembali boleh mengingat, mengenang akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib karena dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan tolong kami untuk kami sungguh-sungguh meresponinya dengan benar. Tolong kami untuk kami sungguh-sungguh Tuhan menghayati bagaimana Tuhan mengasihi kami, dan kami juga mau belajar mengikuti teladan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat roti dan anggur ini Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kuduskan dan berkati agar menjadi alat anugerah Tuhan, menjadi berkat bagi kami Tuhan. Untuk kami terus bersekutu dengan Tuhan, memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, terus memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya ketika kami ibadah atau kebaktian saja, tapi dalam kehidupan kami sehari-hari kami mengalami Tuhan. Kami memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kuduskan dan layakkan kami. Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kita turunkan roti dan anggur. Mari kita sama-sama mengucapkan kalimat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh
pengampunan dosa, keselamatan, hidup yang kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selama-lamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Atas satu bukit jauh dari sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Atas satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda kasih besar. Amin, amin. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar. Ku ingat cintanya ku datang pada salibnya. Ya, ku datang pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudaraku, roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus yang terpecah bagi kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus yang tertumpah di Bukit Golgota. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih pengorbanan-Mu.
Terima kasih kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kami. Untuk kami setiap hari diubahkan, dibaharui. Karena kami tahu satu saat kelak kami akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kami tahu satu saat kelak kami harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami di hadapan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mengusir kami dari hadapan-Mu. Kami tidak rela Tuhan kalau satu saat akhirnya Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak mengenal kami. Oleh karena itu kami mau terus Tuhan, setiap hari Tuhan selidiki hati kami. Tuhan kenal hati kami, Tuhan uji kami. Baharui kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Rajaku. Amin, amin. Miliki hati Tuhan Yesus, miliki pikiran Tuhan Yesus. Ikuti teladan hidup Tuhan Yesus. Amin, amin. Bapak Pendeta Yusuf Setiawan pimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Tuhan dan Raja, Allah suci dan kerajaan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, saat ini kami telah melangsungkan perjamuan kudus. Kami tahu dosa kami telah ditanggung Tuhan, dan kami punya tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami akan akhiri. Sebelum kami akhiri, kami mohon campur tangan Tuhan bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan kami yang berupaya untuk mengatasi pandemi corona ini Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat. Arahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus akan menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang beriman katakan amin. Ya, ibadah saat ini telah selesai. Bapak Ibu, kita akan mengikuti ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.